Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua. Di sini saya akan membuat video pembahasan tentang multikultural untuk memenuhi tugas UAS program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Alma-Ata. Di video kali ini saya akan membahas terkait pendekatan multikultural sebagai resolusi konflik. Di sini multikultural hadir sebagai resolusi konflik tersebut. Untuk pengertian multikulturalisme sendiri atau multikultural itu merupakan konsep yang mengakui dan menghargai adanya berbagai budaya dalam suatu masyarakat. Nah, ini juga melibatkan dari pemahaman, toleransi, dan interaksi antar kelompok-kelompok budaya yang berbeda. Jadi, di multikulturalisme ini sangat menghargai terkait berbagai budaya yang disebut multikultural. Adapun unsur-unsur multikultural itu mencakup keberagaman, ada etnis, agama, bahasa, dan tradisi. Tentu memiliki faktor-faktor. Nah, faktor-faktornya apa? Yaitu berkontribusi dalam membentuk identitas sosial dan kultural suatu masyarakat yang beragam, khususnya di Indonesia. Di sini juga ada prinsip-prinsip multikultural. Nah, dalam prinsip multikultural itu ada beberapa poin. Yang pertama yaitu keberagaman budaya. Nah, prinsip keberagaman budaya ini sangat menekankan pentingnya pengakuan dan pelindungan terhadap berbagai budaya yang ada, serta mendukung pengembangan identitas budaya dalam konteks global atau menyeluruh, gitu ya teman-teman. Keragaman budaya ini sangat penting bagi budaya-budaya yang ada di Indonesia. Terus yang kedua, persamaan hak dan kewajiban. Nah, prinsip persamaan hak dan kewajiban ini menegaskan bahwa setiap individu tanpa memandang latar belakang budaya harus memiliki hak yang sama dan bertanggung jawab pada kewajiban sebagai anggota masyarakat. Ini sekarang jenis-jenis konfliknya, yaitu pertama, konflik sumber daya. Nah, konflik sumber daya ini sering terjadi ketika individu atau kelompok bersaing untuk mendapatkan akses kepemilikan atau kontrol terhadap sumber daya yang terbatas seperti tanah, air, atau kekayaan ekonomi. Banyak sekali zaman dahulu sangat konflik di hal seperti ini karena dulu dari mulai aksesnya itu untuk penyebar luasannya suatu budaya itu tentu harus melakukan negosiasi atau bisa jadi perang gitu kan teman-teman. Dan juga mengenai kepemilikan di situ sangat butuh kepemilikan ketika orang-orang ingin memilikinya gitu ya, seperti ya tanah, air, atau ekonomi gitu. Itu sering jadi konflik di kebudayaan Indonesia khususnya. Terus yang kedua, konflik identitas. Nah, di sini sendiri sering muncul dari perbedaan dalam identitas atau kelompok yang dapat mencakup faktor etnis, agama, atau nasionalisme. Seringkali menyebabkan ketegangan dan perseteruan antara kelompok yang berbeda. Di sini konflik identitasnya sangat-sangat berpengaruh terhadap culture di Indonesia. Dalam individu seringkali konflik di suatu budaya. Terus yang ketiga, konflik nilai. Nah, konflik nilai melibatkan pertentangan antar keyakinan dan prinsip yang dijunjung tinggi oleh individu atau kelompok yang memicu perdebatan dan pertikaian ketika nilai-nilai tersebut saling berbenturan. Nah, di sini juga ada faktor penyebab konflik. Nah, di sini faktornya itu pertama perbedaan budaya.
Tentu dengan perbedaan budaya pada konflik ketika norma, tradisi, dan praktik yang beragam saling bertentangan, mengarah pada kesalahpahaman dan ketegangan sosial antar komunitas yang berbeda. Nah, dari awal kesalahpahaman ini jadi suatu penyebab konflik sehingga tidak mengerti satu sama lain. Yang kedua, diskriminasi sosial. Nah, ini yang sering kali sampai sekarang pun sering terjadi. Sosial ini, entah sosial media, entah sosial secara langsung, ini muncul saat kelompok tertentu diperlakukan tidak adil atau secara sistematis ditekan karena ras, gender, atau faktor lainnya, menciptakan rasa ketidakpuasan dan potensi untuk konfrontasi. Nah, ini seperti ya warna kulit itu. Contohnya, wah ini orang hitam banget, udah jelek lagi. Nah, dengan hal itu maka orang yang memiliki atau mempunyai identitas seperti itu dilakukan seperti itu, maka akan tersinggung dan memunculkan konflik. Bagaimana untuk strategi penyelesaian konflik ini? Nah, strateginya itu ada dua. Yang pertama yaitu dialog antar budaya. Nah, melibatkan pertukaran pendapat dan perspektif antar kelompok yang berbeda budaya untuk memahami nilai dan keyakinan masing-masing serta mencari titik temu. Nah, dengan pertukaran atau perdebatan atau dengan diskusi sehingga menemukan titik temu atau solusi untuk saling memahami satu sama lain. Nah, yang kedua yaitu mediasi berbasis budaya. Nah, mediasi berbasis budaya ini tentu menggunakan pemahaman tentang norma dan praktik budaya dalam proses mediasi, bertujuan untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan yang disepakati. Dengan mediasi berbasis budaya ini, contoh kita mengadakan pegelaran budaya dari budaya mana aja sama budaya mana sehingga saling memahami, oh budaya ini seperti ini, budaya itu seperti itu, sehingga saling memahami dan di sana saling berkontribusi dalam suatu budaya sehingga konflik tersebut tidak kemungkinan terjadi. Nah, tadi dari mulai pengertian, terus konsep, prinsip, serta jenis dan faktor serta strategi, di sini pasti ada dampak dari pendekatan multikultural sebagai solusi tersebut. Yang pertama, di kehidupan sosial. Nah, di kehidupan sosial ini yang pertama membangun toleransi. Tentu dengan pendekatan multikultural membantu individu untuk memahami dan menghargai perbedaan budaya yang pada gilirannya menciptakan lingkungan yang lebih toleran dan damai. Dengan toleransi ini, maka suatu kelompok dengan kelompok yang lainnya saling memahami sehingga tidak terjadinya konflik. Yang kedua, memperkuat jaringan sosial atau akselerasi terhadap sosial dengan mendorong interaksi antar budaya. Pendekatan ini memperkuat ikatan sosial di komunitas, meningkatkan solidaritas dan kerjasama di antar warga. Karena sebagai contoh, kita di suatu desa atau suatu kampung itu memiliki budaya masing-masing atau memiliki agama masing-masing, sehingga di situ pasti dari pemahaman dari budaya individu tentu berbeda. Maka dengan ini, dengan membangun atau memperkuat jaringan sosial, maka akan kita semakin kuat gitu dalam sosial komunitasnya, sehingga meningkatkan kerjasama di antar masyarakat atau warga. Nah, yang ketiga yaitu mengenai stabilitas politik. Pertama itu mencegah kekerasan. Pendekatan multikultural dapat berfungsi sebagai alat pencegahan terhadap konflik dengan kemungkinan dialog terbuka dan saling pengertian antar kelompok yang berbeda. Ini agar kita mencegah kekerasan maka harus dengan pendekatan multikultural ini. Terus yang kedua yaitu memperkuat kerjasama antar pemangku kepentingan.
Nah, dengan kerjasama ini melalui pemangku kepentingan, sehingga kita bisa lakukan pembentukan jaringan kolaborasi yang inklusif. Pendekatan ini meningkatkan komitmen dari berbagai pemangku kepentingan untuk bekerja sama demi mencapai tujuan bersama. Seperti halnya di negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda suku tetapi satu jua. Maka dengan itu, dengan berbeda-beda budaya, dengan adanya kerjasama, maka harus melakukan kolaborasi dan tujuan yang sama. Nah, itu tadi mengenai pendekatan multikultural sebagai resolusi konflik. Di sini saya akan menyimpulkan, dengan penerapan pendekatan multikultural, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih damai, harmonis, dan inklusif, di mana setiap individu dapat hidup berdampingan dengan damai dan saling menghargai perbedaan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kekurangan, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.